Neng, kamu lupa ya Neng sama Mami. Udah gak usah mami-mamian, potong aja titit lo. Emang kau pikir aku Iza Zega? Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Blok. Yes, 1-0. Yes. Karena aku mirip mukanya sama Iza Zega. Itu kan yang mau kamu katakan, aku kembar siam sama dia. Jadi mungkin ini udah kederulah. Mirip banget Iza Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Iza Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Iza Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Bodoh. Jadi teman-teman bilang gini, kok Lina Mukherjee tumben berantem gitu kan, apalagi sama Iza Zega kan bestie banget. Apalagi yang sebelah, lu kalau jadi teman harus kayak gini. Yang sebelah itu nasehatin aku seolah-olah aku ini anak bayi yang baru kemarin, terus ketika nggak sependapat sama dia mau dilindes. Tak kasih tahu ya Mbak, kamu nggak usah sekarang kayak teriak-teriak. Belajar aja dulu sama mantan temenmu yang kamu akrab banget tiba-tiba berantem. Aku ini termasuk tidak berantem di media sosial. Boleh tanya netizen, kecuali aku disenggol orang. Oke, di sini aku menceritakan gimana gaya dia nelpon. Neng, kamu lupa ya Neng sama Mami. Udah nggak usah mami-mamian, potong aja titit lo. Lo itu bukan mami-mami. Gue itu kalau bicara mulut gue pedes ya. Mungkin dia kesel nih, karena dia sempat bilang gini, udahlah nggak usah dimintakan uang, karena Mami udah menderita gitu kan. Kalau memang kamu dibikin menderita sama orang, orang itu harus ganti rugi, dia kasih kamu uang. Kalau ceritanya benar, karena aku sebagai teman terus ya, iya Mami bayar arisan Mami aja, Mami itu lagi nggak ada duit. Tapi yang sebelah bilang apa? Udahlah, gue udah nanggung, dia nggak miskin kok. Ya makanya rekaman di lapas itu buka aja. Terus dia bilang kayak gini, mintakan dong sama si yang di Bali gitu kan. Oke, aku mintakan, nggak masalah. Kalau memang kamu merasa menderita ya harus kita ungkapkan. Dan itu pun juga kita nggak memaksa. Namanya minta tolong ya, terserah yang ngasih kan. Bukan poin itu sih. Terus habis itu, Mi, aku kan ikut arisan ya, mami-mami, bapak-bapak deh. Aku ikut arisan sama Mami. Aku tuh ingat kebaikan dia waktu aku di penjara. Dia urus aku. Sekedar aku tuh balas budi loh sebenarnya. Aku tuh bukannya nggak tahu diri. Terus kata dia, udah emas itu nggak usah aku kasih kamu. Jadi bayar Mami aja 30 juta lunas. Dia ngomong kayak gitu. Makanya rekaman lapas sekali lagi buka, aku kalau bicara, aku nggak berani bohong. Aku ingat karma sebuah kehidupan. Makanya aku cari karma yang baik. Aku dapat suami, aku dapat anak. Karena karma kehidupan itu dibalas loh. Jadi aku mau hidup yang lurus-lurus aja. Nah nggak tahu yang, aku tuh kadang kayak kesel, udah potong titit aja, dia aja ibaratnya udah potong titit ya, ibaratnya berarti dia aja bisa menistakan, dia tuh nggak tahu perempuan, nggak tahu dia laki-laki. Aku kesel loh sumpah. Jadi aku tuh udah bayar gitu, terus dia bilang yang sebelah katanya, oh ya kamu nggak bayar ini itu. Jadi huru hara ini orang yang tadi mungkin dia bener aja cerita, nggak tahu kan kita semua itu bisa bener bisa enggak, hanya Tuhan yang tahu. Semua kan yang donatur tadi tuh keselnya sama aku jadinya. Kok aku tuh jadi saksi atau apa. Justru yang paling dirugikan tuh aku, karena aku harus berbicara apa yang aku dengarkan, apa yang ada fakta. Kalau aku jadi temannya sama dia tuh bisa benar bisa enggak juga gitu loh. Aku nggak tahu kalau soal itu, soalnya aku aja difitnah gitu kan. Terus aku udah bayar 30 juta. Tiba-tiba si sebelah bilang, dia ditelepon nih, enggak, dia tuh utangnya 50 juta. Sama aku aja dia cerita bohong. Jadi huru hara ini bukan soal dia minta duit loh. Minta duit itu jujur aja sih memang kami bercandaan, kayak
ya udahlah Mi, aku mintain ya, nanti kalau dapat bagi-bagi, soalnya kamu kan pelit sama aku, nggak pernah ngasih apa-apa. Oh, aku memang ngomong kayak gitu, di rekaman lapas pun akan ada suaraku seperti itu. Terus kata dia, tapi 1 kali kirim aja videonya ya. Aku untung ya, pinter, videonya itu tak simpan, karena aku kan tahu ular tetap ular, walaupun dia temanku, aku tidak membenarkan semua perbuatannya dia. Di sini aku nggak pernah tahu kalau ini bakal viral, nama aku bakal naik. Aku kan nggak pernah tahu hal seperti itu, hanya seperti air mengalir. Aku tuh nggak tahu sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Aku tuh nggak mikir ke situ, dan aku nggak mikir. Nah, kalau si mami-mami, bapak-bapak ini dia bilang dia dirugikan sama aku dirugikan loh. Gara-gara huru hara ini namaku juga jelek, dan orang yang terpojokkan dengan kamu nggak tahu benar, nggak tahu nggak ceritanya ya bisa jadi. Nah, nggak tahu, yang aku tuh kadang kayak kesel, udah potong titit aja, dia aja ibaratnya udah potong titit ya, ibaratnya berarti dia aja bisa menistakan, dia tuh nggak tahu perempuan, nggak tahu dia laki-laki. Aku kesel loh, sumpah. Jadi aku tuh udah bayar gitu, terus dia bilang yang sebelah katanya, oh ya kamu nggak bayar ini itu. Jadi huru hara ini, orang yang tadi mungkin dia bener aja cerita, nggak tahu kan kita semua itu bisa bener bisa enggak, hanya Tuhan yang tahu. Semua kan yang donatur tadi tuh keselnya sama aku jadinya, kok aku tuh jadi saksi atau apa. Justru yang paling dirugikan tuh aku, karena aku harus berbicara apa yang aku dengarkan, apa yang ada fakta. Kalau aku jadi temannya sama dia tuh bisa benar bisa enggak juga gitu loh. Aku nggak tahu kalau soal itu, soalnya aku aja difitnah gitu kan. Jadi aku tuh keselnya di sini, dia tuh seolah-olah cuci tangan kayak gini loh. Ini tuh salah Lina Mukherjee. Aku tahu dia pasti nggak mau disalahkan, nggak ada orang di dunia ini mau disalahkan. Tapi kalau aku menerima, mungkin aku yang salah, aku punya karma apa sehingga aku niat besuk dia, niat kayak dia tuh supaya damai. Oke, mungkin aku salah karena aku mintakan duit ya. Tapi dia sering loh mintain duit, tolong mintakan. Tapi itu juga yang dimintain duit itu tidak pernah menjadikan masalah. Sampai aku bilang dia tuh nggak meres kamu loh. Ya namanya orang di penjara, dia mungkin butuh duit. Aku ngomong apa adanya aja seperti itu, dan dia bilang iya aku nggak marah soal itu. Dia bilang gitu. Jadi nggak ada perkara itu, tapi kan makanya aku bilang ya, tapi kan tuh karena aku tuh sekarang tuh diseret-seret gitu loh. Tapi akhirnya aku sekarang berdamai dengan kehidupanku. Aku belajar gini ya, satu kata-kata. Hidup itu seperti naik bis. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kalau memang pertemananku karena kejadian ini ternyata aku pisah dengan beberapa orang, ya berarti pertemanan aku cukup sampai di situ. Jadi udah, aku mikirnya kadang-kadang gini juga, atau mungkin setelah ini malah pertemanannya makin kuat atau apa, aku nggak tahu juga ya ke depan. Kita tuh tidak pernah tahu ke depan, karena nggak kayak kaca spion bisa ngelihat belakang. Jadi aku nggak pernah tahu ke depannya. Tapi yang jelas aku tidak mau berbohong cerita ini. Aku kemarin jadi saksi, dengar apa yang dia omongkan, donatur apa ya aku sampaikan itu, dan aku tidak bisa menolak dari apa yang aku dengar gitu guys. Jadi aku menceritakan aja, karena aku tuh bingung banget kalau aku nggak cerita nanti kayak seolah-olah aku nih munafik juga, aku denger gitu. Tapi kalau aku cerita, aku pasti menyakiti satu pihak. Jadi aku tuh serba salah. Makanya aku pikir, aku datang ke sana, aku tuh tidak tahu kalau huru hara ini bakal sebesar ini, namaku banyak. Karena apa? Aku nggak perlu pansos. Nama aku udah besar, dan ini bukan sombong. Walaupun dibilang influencer pemakan babi ya, yang penting bukan makan uang rakyat. Nggak apa-apa kan? Aku memang pemakan babi. Kenapa emangnya? Aku bukan makan uangnya rakyat, dan aku udah di penjara, dan aku udah menebus dosa-dosa aku gitu. Terus yang di sebelah itu merasa aku kurang ajar. Padahal ya dia itu udah salah. Menurut yang Zega, aku nggak bayar arisan. Padahal pada faktanya aku udah bayar arisan loh. Tapi dia tuh nggak ada ngerasa bersalah. Dia ikut campur, dia mau meluruskan. Ya urusan Isa Zega utang piutang ya sama aku, nggak usah sama dia. Karena Isa Zega omongannya nggak bisa dipegang. Dia bilang di depanku, makanya kalau kamu datang lagi ke lapas, kamu ingat ya di tanggal 26 Juni aku bayar udah lunas. Kamu minta buka lapas, buka rekamannya, apa yang diomongkan dia. Ketika omonganku bisa benar, pasti kamu ngeles lagi. Semua orang yang debat sama aku ketika udah kalah argumen karena aku punya bukti, pasti dia bisa ngelek dan bisa ngeles. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Aku memang bercerita itu jujur. Waktu itu aku dijadiin saksi, iya memang begitu cerita dari mulutnya si Zega. Tapi aku dibilang nggak bayar arisan. Lah kalau sekarang dia merasa kecewa karena dia viral, itu salah dia sendiri dong. Jujur ya, awalnya itu sebelum aku berantem sama Isa Zega, aku difitnah ini, aku mikir loh, aku berteman sama Mami Online itu udah 5 tahun ya. Ibaratnya aku gak pernah berantem. Semenjak dia kenal sama sebelah, dia udah ikut sebelah, dia berantem sama aku. Aku tuh pertama aku tahan dulu, kasihan dia di penjara gitu kan. Apalagi gara-gara huru hara ini viral. Aku banyak kasihan sama dia loh, sampai aku mintakan uang ke ABCD. Aku masih punya buktinya loh. Selain owner skincare, ada aku mintakan beberapa orang. Karena aku inisiatif, dia gak punya uang, karena aku tahu dia menderita. Tapi dia tuh gak pernah ngeliat sisi baikku, kayak aku bawa orang ke sana.
yang aku bawa juga ngasih jajan juga, pastinya dia dapat rezeki lah dari aku tuh. Nggak pernah dia bilang terima kasih loh Lina Mukherjee, malah dia bilang aku nggak bayar hutang. Makanya aku bilang tempat yang udah dia tempati adalah tempat yang paling layak. Aku udah nggak pernah kasihan lagi. Dan sekarang aku tuh karena harga diriku tuh diinjak-injak ya, jadi aku tuh kayak disalahkan, ini nih gara-gara salah kamu mintain duit orang. Orang itu nggak marah dimintain duit, orang itu marah karena kamu bilang donatur, nggak ada urusannya sama duit. Dan orang itu bilang nanti kalau ketemu tak kasih duit. Tuh, jadi ceritanya guys, kalian pun kalau ada di posisiku ya, pasti kalian berat. Kalau kalian mau cerita jujur, dia teman. Terus kalau nggak cerita jujur, nanti semua apa yang aku tuh alami, aku tuh nggak bisa bohong sih. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya kasihan sama dia, tapi dia bisa loh nggak kasihan sama aku. Dia bisa kayak bicara aku masih punya utang atau apa, itu kan dia udah berbohong. Kalau misalnya dia soal viral-viral yang sekarang ini, itu adalah risiko yang dia alami. Dia kan menjadi saksi bahwa ada donatur. Ya udah, kalau itu viral ya. Dan soal huru hara skincare ini kan sebelum aku besuk dia di penjara emang udah viral gitu. Jadi itu resiko-resiko beberapa orang aku yang udah gak tahu. Nah, aku kebenaran masuk di dalam lingkaran api gitu, yang aku memang melihat sesuatu ya aku hanya menyampaikan. Makanya dari kejadian ini aku juga belajar sih, kita tuh tidak bisa menghindari yang namanya musibah. Aku nggak tahu kalau aku ketemu dia jadi musibah, malah ditagih utang yang udah aku bayar, yang niatnya aku pengen dia cepat bebas. Ya udah, sekarang dia adalah tempat yang tepat dan aku jujur ilfeel sih. Udah gak tahu lagi, nggak usah nanti kalau dia mami-mamian, mami apaan loh. Pertama ya, aku niat banget bikin dia pengen bebas, tujuanku pertama. Aku nggak tahu kalau ada huru hara, itu nggak kepikiran loh di otak aku, karena huru hara skincare dulu kan aku nggak ada di luar, aku ada di penjara. Terus yang kedua, aku pengen bantuin dia supaya dia dapat duit gitu loh, kayak dapat duit gitu kan. Terus yang ketiga, oh boleh foto. Kalau dibilang oh kok Lina Mukherjee keluar-keluar sabar aja, ya siapa yang mau sabar kalau kita udah bayar utang dibilang nggak bayar? Itu aku nggak bisa sabar kalau kayak gitu. Aku sakit hati sih. Aku manusia biasa loh. Aku ini bukan patung loh. Aku juga niatnya baik sama dia. Kalau soal aku minta-mintakan jajan, memang kamu kan lagi susah ya aku mintakan. Itu doang sih. Tapi kalau gara-gara minta jajan viral, ya udah, namanya nasib viral. Kita kan manusia viral ya, yang kadang-kadang nggak niat viral terus gimana dong? Orangnya itu kan juga udah di penjerong gitu kan. Kamu jangan yang ngomong, ya baikin dulu namaku. Aku nggak mau dibilang nggak bayar arisan. Aku udah bayar. Kalau kamu nggak baikin namaku, ya aku males. Aku pasti keluar-keluar lah. Itu nama baik loh. Nggak bagus. Cheers.